Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar ya, dan jangan pernah bosan untuk senantiasa belajar. Kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini. Alangkah baiknya kita akan memulai dengan berdoa. Mari kita ambil waktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu. Dan biarlah dari awal, pertengahan hingga akhir, Tuhan sertai kami, supaya kami dapat belajar dengan baik. Berkati kedua orang tua kami yang senantiasa mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan dan guru-guru kami, supaya dapat proses belajar mengajar tetap terus berlangsung dengan baik. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, kita lanjut di bab yang ke-10, makna hidup yang bersyukur. Jadi bab ke-10, makna hidup yang bersyukur. Bacaan Alkitab kita di Mazmur 119, Lukas 10, tapi kita akan membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Di 2 Korintus ayat 4 sampai 5 ayat 15 sampai 18 kalian bisa membacanya di setelah nanti pelajaran pada hari ini buat referensi saja. Tapi untuk hari ini kita akan membaca di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat firman Tuhan pada hari ini sangat familiar sekali, dan kita mau belajar dari bab ke-10, makna hidup yang bersyukur. Apa maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Nah, kita akan belajar di bab yang ke-10 ini. Kita akan tahu bagaimana apa itu. Yang pertama, arti bersyukur dulu. Nah, arti bersyukur dalam Kamus Bahasa Indonesia itu sama halnya dengan berterima kasih, rasa ucapan syukur kepada Tuhan atau kepada sesama. Nah, dengan bersyukur berarti kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan atas hidup kita. Jadi, dengan bersyukur berarti kita menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan atas hidup kita. Nah, dalam bersyukur kita menghargai karya kebesaran Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Jadi, dengan bersyukur kita dapat menghargai dan menghormati kebaikan Tuhan, kebesaran Tuhan atas hidup kita yang kita alami sampai saat ini. Dan dengan bersyukur juga kita dapat menghargai karya Tuhan atau penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang terus kita rasakan hingga sampai saat ini di masa-masa pandemi seperti ini yang Tuhan anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Jadi arti bersyukur bagaimana kita dapat menghargai dan menghormati kebesaran Tuhan atas hidup kita dan karyanya dalam setiap kehidupan kita. Nah, di poin yang ke-B, alasan bersyukur. Ada banyak dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita harapkan, tentu saja pasti hal-hal yang baik. Tapi jika keinginan kita atau kerinduan kita itu mungkin gak sesuai dengan harapan kita, apakah kita tetap bersyukur? Nah, di poin yang ke-B ini alasan bersyukur. Ada banyak alasan untuk kita bersyukur. Ingatlah kelebihanmu dalam sebelum mengeluh. Jadi lihatlah mereka yang tidak seberuntung kita, yang sebelum kita merasakan ketidakberuntungan. Jadi alasan kita bersyukur ya, ingat kelebihan kita yang kita punya sebelum kita ngeluh.
sebelum kita merasa sesuatu di mana kita mengeluh dan terus-terus mengeluh. Lihat, ada banyak orang yang justru jauh di luar sana lebih nggak beruntung dalam kehidupan seperti yang kita rasakan. Kita masih bisa sekolah, itu bagian dari rasa kita, alasan kita untuk bersyukur. Ada banyak di luar sana, ada banyak mereka nggak bisa sekolah. Nah, banyak hal alasan-alasan kita bersyukur. Kita sebagai pelajar mungkin merasa bosan atau malas ke sekolah. Lihat, mereka banyak yang tidak mendapatkan kesempatan untuk bersekolah, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. Nah, Mister berharap di poin kecil ini kita penting sekali bahwa hidup yang bersyukur. Sesungguhnya manusia itu diciptakan menurut citra Allah, atau Tuhan menciptakan kita itu punya kelebihan masing-masing. Jadi sepatutnya atau selayaknya kita terus bersyukur dalam setiap hal yang Tuhan kerjakan. Tadi arti bersyukur bagaimana kita dapat menghargai atau menghormati kebesaran Tuhan, dan alasan-alasannya banyak sekali. Justru dimana kita belajar hidup yang bersyukur seperti apa, ya. Baik senang, baik susah, harusnya kita tetap bersyukur. Baik kita punya ataupun kita nggak punya, harusnya kita bersyukur. Kelihatannya gampang untuk bersyukur, tapi sulit ketika kita di masa yang kita lagi down, atau di masa kita sesuatu di mana kita terpuruk. Sulit untuk bersyukur. Tapi inilah yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita itu tetap terus bersyukur dalam segala hal. Tadi firman Tuhan mengajarkan kita berdoalah, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Karena itu setiap kelebihan kita selayaknya lah kita tetap terus bersyukur. Nah, bersyukur itu penting sekali. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukur akan menjadikan hidup kita bahagia. Ini poinnya ya. Jadi bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, jadi bukan hal-hal yang baik saja yang membuat kita itu bersyukur, tetapi dengan bersyukur itu yang membuat hidup kita bahagia. Percayalah bahwa ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, masa pandemi seperti ini bahkan orang tua kita mungkin susah untuk membayar biaya-biaya SPP, atau mungkin di masa-masa pandemi ini ekonomi keluarga kita makin terpuruk, atau mungkin justru kita merasakan hal-hal yang mungkin dampaknya masalah COVID-19 ini, atau mungkin masalah yang lain, mungkin dampak ekonomi COVID kita baik-baik saja dari keluarga yang mampu, atau mungkin masalah yang lain. Tapi bersyukurlah dalam segala hal, itu yang dirindukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Satu hal, banyak orang di luar sana yang mungkin hidupnya nggak seberuntung kita, dan kita masih bisa belajar, itu semua karena kebaikan Tuhan. Karena itu jangan pernah sekalian sia-siakan, malas belajar, atau tidak menghargai waktu yang Tuhan beri, atau justru kita menggunakan hidup kita justru dengan bermain terus tanpa memikirkan untuk masa depan kita. Nah, orang yang bersyukur itu pasti dia memaknai hidupnya dengan sesuatu yang positif, menggunakan waktu sebagai pelajar dengan hal yang positif. Kalau misalnya dia hidup, ya dia pergunakan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Alasan yang paling penting untuk kita bersyukur adalah Tuhan sudah tolong hidup kita, Tuhan sudah lahir buat hidup kita, Tuhan sudah mati untuk hidup kita, dan Tuhan sudah bangkit hidup kita. Alasan kita tetap syukur karena Tuhan sudah ada untuk kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendiri, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Jadi jangan biarkan hidup kita justru banyak keluhan, justru dengan banyak sesuatu di mana kita tidak bersyukur, tapi sebaliknya, bersyukurlah. Itu yang membuat hidup kita bahagia. Firman Tuhan mengajarkan kita mengucap syukur dalam segala hal, karena itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita masih kecil, kalau kita masih pelajar, kalau kita masih muda, kalau kita bersyukur, orang lihat senyum kita walaupun kita sebenarnya banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi Mister percaya bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan, kita bisa jadi berkat dengan rasa syukur kita kepada Tuhan, menggunakan waktu yang ada, memaknai hidup kita dengan rasa bersyukur ya, menggunakan waktu yang ada dengan semaksimal mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan membuat hidup kita justru mengeluh dalam banyak hal, tapi tetaplah bersyukur. Nah, kita tadi sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mister ya secara via WA. Oke, tadi kita sudah mengawali dengan berdoa.
Alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir pelajaran kami pada hari ini. Beri kami kekuatan Tuhan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Okay, see you next time. God bless you all.